Aroma yang tidak enak dari parfum murahnya Monica membuat Jackson kehilangan akal. Monica tidak tahu bagaimana aroma parfum yang mahal. Jackson sedang bahagia. Putrinya dilahirkan hari ini. Putri Monica juga. Cat, sang dokter, alergi pada bau parfum. Ups, tangkap bayinya. Ayah yang kaya menangkap harta karunnya. Tunggu, bayi siapa ini? Untungnya Cat menandai bayi itu. Tidak ada yang menduga bersin berikutnya. Mereka berharap menangkap bayi yang tepat. Jackson lakukan apapun demi putri kecilnya. Dia bermain video game dan dia kalah. Jackson sangat kaya dan anak kaya tidak pernah kalah. Dia pikir bisa membeli semuanya, seperti senjata untuk karakter video game. Jackson akan mengeluarkan banyak uang demi anaknya. Sekarang mari lihat siapa yang menang. Kau pikir itu tidak adil? Hidup memang seperti itu. Monica dan putrinya berada di resor yang tropis. Tepat di dalam apartemen mereka. Hari yang hujan bukan alasan untuk bersedih. Kau bisa bermain di genangan air. Kita bersenang-senang bersama secara gratis. Jackson memberikan kejutan pada hari ulang tahun putrinya. Dia memesan kue dari pembuat kue terbaik di Perancis. Summer merasa bahagia, tapi ayahnya pikir kuenya tidak sesuai yang dibayar. Pembuat kuenya tidak setuju. Kue itu soal rasa, bukan ukuran. Ditambah lagi, Summer merasa senang. Itu kan yang lebih penting. Ini adalah ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Monica sangat suka membuat kue. Ini resep tua keluarga. Bahan rahasianya adalah cinta. Ini hidangan favorit putrinya, Winter. Lilinnya butuh sentuhan spesial. Dia sudah meniup lilin yang sama sejak dia baru lahir. Yang penting adalah pesta ini luar biasa. Lapisan gulanya sudah terlalu lama di kulkas. Memanjakan anak sangatlah menyenangkan. Monica bawa putrinya ke toko mainan. Semua mainan ini sangat keren. Winter tidak bisa memilih mainan yang disukai. Ini adalah mainan pertamanya. Ini keputusan besar. Bantu Winter memilih mainan. Danamu adalah $100. Ketik jawabanmu di bawah dan Winter akan membacanya. Summer merasa lapar. Apa yang harus dia makan? Pelayannya kelelahan sehingga dia tertidur. Kita butuh suara bel yang lebih kencang. Jackson punya saksofon yang mengendalikan pelayannya. Lagu ini disebut masakan hidangan lezat atau kau dipecat. Itu lagu favorit pelayan. Lihatlah, dia menari dan bekerja keras. Sedikit kacang, campurkan marshmallow, pisang, sereal. Campurkan lagi. Tambahkan gula dan sudah jadi. Voila! Ini makan siangnya. Nikmatilah. Winter merasa lapar. Dia mau es krim. Oh, manis sekali. Ibu hanya punya bubur oatmeal. Winter bosan dengan oatmeal. Dia mau es krim. Winter akan kehilangan akal dan akan langsung menangis. Ini berhasil. Winter punya es krim sereal. Sementara itu, Summer menumpahkan bubuk emasnya dan dia sangat sedih. Jackson tidak tahan melihatnya menangis. Penyedot debu akan menyelamatkannya. Penyedot debu mengubah bubuk emas jadi emas batang. Keren! Tapi Summer tidak bisa dihentikan. Dia menumpahkan semuanya. Oh, penyedot debunya rusak. Ini gawat.
Mungkin pelayannya bisa bantu. Tapi dia tidak mau membantu. Ups, saksofon itu lagi. Sepertinya ada badai di dalam kamarnya Monica. Putrinya sangat berantakan, tapi dia kreatif. Membersihkan lebih seru kalau dijadikan permainan. Ditambah lagi jadi mendekatkan keluarga. Monica tidak bersenang-senang. Kita harus membuatnya ceria. Ayo berikan hagi-wagi padanya. Oh tidak, dia merusak bonekanya. Keusilan Winter membuat Monica kehilangan akal. Jackson bekerja seharian sementara Summer menonton TV. Dia mau memberinya pelajaran. Dia takut pada ular. Bagaimana rasa popcornnya, Nak? Nice shot. Summer tidak menyukai lelucon ayah. Dia jadi ketakutan. Harusnya Jackson tidak membuatnya menangis. Untungnya saksofon ajaib ada di sini. Sekarang ini bukan ular, tapi anjing. Summer akan membalas dendam pada ayahnya. Tidak, ada kelabang sungguhan di pundak ayah. Ayahnya tidak akan percaya sampai dia melihatnya sendiri. Jackson melihat di YouTube, Winter sedang mengumpulkan uang untuk hewan. Dan dia pikir Winter adalah putrinya karena mereka terlihat identik. Dia ingin menghadiahi Winter untuk kebaikannya. Tapi Summer tidak mengerti alasannya. Dia melihat saudari kembarnya untuk pertama kalinya. Dia sangat ingin bertemu dengannya. Monica menonton video Summer sebagai penyanyi pendatang baru. Lagunya ada di seluruh tangga lagu. Monica pikir Winter melakukan ini sembunyi-sembunyi dan dia tidak mempercayai alasannya. Winter juga melihat saudarinya. Aku mau bertemu dengannya dan dia punya sebuah ide. Winter tidak tahu bahwa Jackson akan membaca pesannya. Summer mengundang Monica untuk datang ke kafe. Suatu kebetulan? Tidak. Masing-masing anak mengirimkan pesan pada orang tuanya. Kencannya berjalan lancar. Mereka pikir Summer putri mereka. Jackson merasa benar. Summer makan kue yang mahal. I'm so sorry. Dan ini dia Winter. Sekarang mereka mengerti. Jackson masih kebingungan. Akhirnya saudari kembar itu kembali bersama. Mereka selalu merasa kehilangan separuh jiwanya. Jackson masih tidak percaya yang dilihatnya. Dia harus memeriksa kenyataan dengan kamera ponselnya. Monica terlalu bersemangat sehingga dia mau pingsan. Sekarang Jackson juga khawatir padanya. Summer dan Winter benar-benar mirip seperti dua tetes air. Apa? Mereka baru mendapatkan hubungan? Mungkin hari ini bukan hanya si kembar saja yang bersatu. Monica tidak mengerti kenapa Ivy-nya suka warna-warna pastel. Dan Jules tidak bisa mengerti kenapa putrinya tidak suka hal-hal yang berwarna-warni. Mereka berdua tidak seperti ibu mereka. Dan mereka sangat tidak patuh. Andai saja mereka bisa bertukar, maka semuanya akan berjalan lancar. Tapi Monica dan Jules bahkan tidak memikirkan itu. Setiap hari, sesuatu yang aneh terjadi. Jules baru saja menemukan sikat gigi runcing yang aneh ini. Dan Monica menemukan selimut merah muda yang lucu yang membuat rambutnya berdiri tegak. Dia perlu memperbaharui sedikit dan membuatnya lebih tegak. Tapi dia lupa memperingatkan putrinya tentang daur ulangnya. Gadis malang itu hampir menjatuhkan marshmallow-nya dan suasana hatinya benar-benar hancur. Sementara itu, rumah Jules dipenuhi dengan barang-barang gelap. Dan dia tahu siapa yang meletakkannya.
Tidak peduli seberapa keras para ibu berusaha, para putri tidak berubah. Monica tidak bisa mengubah gadis kecilnya menjadi bintang rock. Dan Jules tidak bisa menerima kenapa bintang rocknya tidak bisa manis. Seolah mereka berasal dari planet berbeda. Ivy yang diadopsi oleh Monica adalah malaikat kecil yang paling manis di dunia. Dia suka menggambar unicorn dan juga pelangi. Dan Monica tidak bisa mengerti kenapa Ivy suka warna-warna cerah. Karena warna favorit Monica adalah gelap dan suram. Tapi Ivy-nya Jules bisa memahami hal itu. Dia berpikir dunia ini terlalu berwarna. Dia tidak bisa lepas dari semua warna ini. Dia bisa mengistirahatkan matanya adalah saat dia menyetel TV menjadi hitam putih. Sekarang Ivy ini bisa santai. Monica masih berusaha menyesuaikan putrinya. Tidak bisakah kita ganti riasan cerah ini dengan yang lebih mengesankan? Tapi riasan Monica tidak bertahan lama. Keberadaan Ivy yang lembut sudah merusaknya. Apa Jules masih mencoba mengubah Ivy? Tentu saja. Pakaiannya yang runcing adalah prioritas utama Jules. Dia ingin putrinya menjadi lembut dan juga manis. Ketika sesuatu yang lucu menyentuh Monica, itu berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti gayanya. Mengubah dirinya itu tidak akan mudah. Cerita tentang unicorn, putri, dan hal-hal lucu lain tidak menempel di kepalanya Ivy. Ini tidak bisa membantunya tidur, justru membuatnya tetap terjaga. Cerita seram adalah kesukaan putri Jules. Tapi Ivy yang lembut merasa sangat takut. Cerita paling buruk adalah tentang pria tikus yang merayap di bawah tanah. Semua yang Monica anggap lucu hanya membuat Ivy stres. Dia tidak akan tidur tanpa lampu malamnya. Kasihan. Strategi mengasuh Monica memang sangat aneh. Ivy bukan satu-satunya yang takut. Begitu juga tetangga mereka ketika mendengar dia berteriak. Sejujurnya, Ivy merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia terus bermimpi bahwa dia sedang mencari separuh lainnya. Tapi mengenalinya itu bisa sangat sulit. Mereka sulit setia pada diri mereka. Tidak peduli seberapa keras mencoba, ibu mereka terus berusaha mengubah mereka. Monica tidak akan membiarkan Ivy yang lembut pergi dengan penampilan itu karena merusak kredibilitas jalanan Monica. Dan Ivy punya masalah yang sama. Jules menutupi semua pakunya. Tapi Ivy suka pakunya. Jules hanya ingin putrinya aman. Bagaimana kalau dia jatuh dan melukai dirinya sendiri? Jangan pernah mencoba berdebat dengan ibumu. Ketika mereka di sekolah dan ibu mereka tidak melihatnya, gadis-gadis itu bisa menjadi diri sendiri. Dan mungkin mereka bisa akur kalau bukan karena murid baru. Kedua Ivy jatuh cinta padanya, yang artinya para gadis itu berkelahi. Bukan berkelahi dengan ibu, mereka berkelahi memperebutkan Nick. Ivy yang lembut ingin semua orang menyukainya. Bahkan proyek sainsnya benar-benar imut. Seperti sweater ini yang bisa mengisi daya ponsel menggunakan kekuatan pelukan. Itu sangat kreatif, tapi berhasil. Ivy semakin cemburu. Dia tidak sabar untuk memamerkan proyeknya. Dia menemukannya di kelas. Ini adalah mesin tato buatan sendiri. No. What? Itu sangat keren. Tapi gurunya tidak terkesan. Dan Ivy mendapat nilai F. Dia tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah sengaja menyebabkan masalah. Jika seseorang terlalu banyak tersenyum, itu harus berubah. Jadi Ivy yang lembut kehilangan teman kecilnya karena Ivy membebaskan mereka. Mereka harus masukkan kembali ke dalam toples
Tapi mereka punya metode yang sangat berbeda. Dan mereka pasti berselisih. Itu menyakitkan. Tugas baru para siswa adalah membesarkan bayi. Ivy yang lembut sangat senang tentang itu. Tapi Ivy, ya, kau mungkin bisa menebak bahwa dia tidak sepenuhnya bahagia. Dia harus tetap kerjakan tugasnya, tapi tidak sendiri. Tugasnya adalah proyek bersama dengan ibu mereka. Kedua Ivy pasti akan terus berjuang karena Monica dan Jules punya strategi pengasuhan yang sangat berbeda. Jika menurutmu Ivy bisa mengerjakan proyek ini tanpa ibunya, maka kau meremehkan Jules. Dan proyek bayi ini sangat cocok untuknya. Dia memperlakukannya seperti bayi sungguhan dan dia memilihkan pakaian untuknya. Gadis-gadis ini benci proyek mereka. Tapi begitu sampai di sekolah, mereka bisa perbaiki keadaan. What? Mereka baru saja bertukar boneka. Nick mengalami masalah yang serius dengan proyeknya. Alih-alih boneka bayi, dia mempunyai bola di popok. Dia pasti akan dapat nilai F. Jadi Ivy datang untuk menyelamatkan. Dia menukar proyek mereka. Tapi ketika guru melihat bonekanya, gurunya ketakutan. Nick harus mengakui Ivy membantunya, jadi dia tidak dapatkan nilai F. Jadi gurunya memanggil kedua ibu mereka untuk konferensi. Sorry. Ini pertarungan yang besar. Sudah jelas bahwa kedua keluarga butuh bantuan untuk bisa rukun. Saat si kembar bersentuhan, mereka menjadi satu orang lagi. Ivy menemukan keseimbangan batinnya. Kalian suka video baru kami? Sukai video ini dan berlangganan. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.